Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu memegang tangan kami. Bahkan ketika kami jatuh, kami tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Karena tangan-Mu Bapa yang selalu mengangkat kami, yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami kepadamu, biarlah ini boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, terus menjamah setiap kami. Amen. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang akan disampaikan, biarlah ini semua berasal daripada isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan kami semua yang ada di studio, bahkan pendengar yang setia radio DC4 ini Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan jamahan Roh Kudus, merasakan kasih setia Tuhan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Shalom Shalom. bagi semua sahabat-sahabat DC4. Delapan 88,5 FM dimanapun berada. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang terus stay tune mengikuti acara DC4 88,5 dimanapun berada. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam. Bahkan Engkau sudah memberkati ketika kami berbaring tidur. Engkau menyertai kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini. Kami boleh memuji-Mu Bapa. Kami boleh naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati semua sahabat-sahabat di DC4 dimanapun berada. Biarlah semua mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh firman-Mu kami semua diberkati. Oleh firman-Mu kami semua mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami di pagi hari ini. Kami siap hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa, firman-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Bagi kita semua sahabat-sahabat DC4 88,5 FM Jayapura dimanapun berada, terima kasih untuk semua teman-teman, bahkan istri tadi yang sudah memimpin pujian. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan firman-Nya. Beberapa hari yang lalu sebelum kita menerima pencurahan Roh Kudus, saya sempat sharing di siang hari
mana manusia atau orang-orang percaya, udah percaya Tuhan Yesus, harus mempersiapkan diri ketika akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan kemarin kita sudah ibadah dan menerima pencurahan Roh Kudus, memperingati. Dari hal itu apa yang kita dapat? Itu yang terpenting. Dimana ketika kita menerima Roh Kudus seperti ada pembaruan dalam hidup kita. Ada ucapan syukur, bahkan pujian kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Roh yang akan menuntun hidup kita kepada jalan kebenaran dan hidup, yang akan berkuasa atas tubuh jiwa roh kita. Itu yang terpenting, sahabat-sahabat di Support. Ya, kita sama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang saya bacakan dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk semua sahabat-sahabat di Support dimanapun berada. Demikian firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya percaya firman ini sangat memberkati saya dan saudara, bahkan sahabat di Support dimanapun berada. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada beberapa hal yang firman Tuhan katakan. Orang kalau mau bahagia, dia tidak akan mendengarkan nasihat orang fasik. Orang yang mau berbahagia, dia tidak akan menuruti nasihat orang fasik, bahkan berjalan bersama orang berdosa dan berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Kenapa di ayat pertama ini Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak. Berarti kalau orang yang berjalan di dalam nasihat orang fasik dan orang berjalan di dalam nasihat orang berdosa dan perkumpulan pencemooh, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi sahabat-sahabat di Support, kita yang mau berbahagia di dalam kehidupan ini di dunia, bahkan nanti ketika pun Tuhan memanggil kita ataupun Tuhan datang, kita mendapat orang yang berbahagia
karena kita tidak berjalan menurut orang berdosa, orang fasik, orang cemooh. Tapi kita berbahagia karena kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting. Itu yang menjadi pegangan hidup kita. Ketika kemarin kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, berarti kita sudah tidak akan lagi berjalan di dalam perjalanan orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Karena kita sudah berbahagia, kita sudah menerima Roh Kudus, saudara. Betapa senangnya, betapa bersyukurnya ketika firman ini datang, dan firman ini berbicara bagi saya dan sahabat di Sephora dimanapun berada. Tuhan mau kita bahagia dengan kejadian-kejadian di dunia ini, di semua negara ini. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita bahagia. Makanya firman Tuhan berkata di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagia yang kemarin sudah menerima pencurahan Roh Kudus, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaan kebahagiaannya adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi sahabat-sahabat di Sephora, bukan ketika di gereja atau di suatu tempat ibadah baru kita membaca firman, membaca Taurat Tuhan, atau merenungkan. Tapi dimanapun perjalanan hidup kita sebagai orang yang bahagia, yang sudah diberikan Tuhan Roh Kudus, kita bisa merenungkan firman Tuhan itu di mana saja. Merenungkan firman Tuhan itu kapan saja, setiap waktu kita, siang dan malam. Jadi orang mendengar firman, orang membaca firman itu ketika jangan hanya di tempat ibadah, di dalam persekutuan. Bangun pagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bangun pagi membaca firman Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Orang yang melakukan Taurat Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan dengan apa yang firman katakan, ada kebahagiaan yang dunia tidak akan bisa memberikan kepada saudara dan saya. Tidak akan bisa memberikan kepada sahabat di Sephora dan saya. Kita hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti, ketika kita terus membaca dan merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu siang dan malam. Dan itu biarlah menjadi gaya hidup kita. Kenapa kita harus membaca Taurat Tuhan siang dan malam, firman Tuhan? Supaya kita mengenal Tuhan kita. Ketika kita mengenal Tuhan kita, Tuhan yang sudah memberikan kebahagiaan kepada kita, Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan Dia kemarin sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi hidup kita. Betapa bahagianya ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur, karena kita bagian dari orang-orang yang berbahagia. Banyak orang punya uang, punya harta, punya ini, punya itu, tapi mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Mereka tidak pernah menikmati kebahagiaan itu.
Yang ada hanya kecemasan yang terjadi dalam hidup mereka. Kita orang percaya, kita jangan mau hidup seperti itu. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar-benar bahagia. Kenapa? Karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan tahu ke depan seperti apa. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini, di dunia ini. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan kita yang menuntun Tuhan, tapi Tuhan yang menuntun kita. Itu yang terpenting, saudara. Jadi ketika saudara, bahkan sahabat di Sifon, dimanapun berada, yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari, saya mengajak supaya benar-benar hidup di hadapan Tuhan, benar-benar hidup bahagia karena Tuhan, bukan bahagia karena dunia. Itu yang terpenting, sahabat-sahabat di Sifon. Ketika kita sudah merenungkan firman ini siang dan malam, apa yang Tuhan katakan lagi di ayat ketiga? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang berbahagia dalam Tuhan, dan ketika merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kehidupannya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini janji Tuhan, janji Sang Pencipta yang memberikan kebahagiaan bagi manusia, bagi sahabat di Sifon dan saya. Jadi ketika kita tidak tinggal di dalam kebahagiaan Tuhan dan tidak merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan kita hanya berkumpul di dalam kelompok orang fasik, orang berdosa, pencemooh, sahabat di Sifon, kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan di tepi aliran air, dan kehidupan kita tidak akan pernah seperti daun yang hijau. Bahkan apa yang kita perbuat pun tidak akan pernah berhasil. Tetapi ketika kita hidup bahagia, hidup di dalam Taurat Tuhan, renungkan itu siang dan malam, makanya orang akan melihat kita berbeda. Kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan Roh Kudus sama kita. Jadi orang yang sudah terima Roh Kudus kemarin, ya, itu tidak main-main dan tidak sembarang. Hidupnya akan seperti apa yang firman ini katakan. Semuanya, kehidupannya itu begitu bahagia. Dia mendapatkan air yang hidup. Kehidupannya seperti daun yang hijau yang tidak pernah layu. Apa yang diperbuatnya berhasil. Itu janji firman Tuhan bagi sahabat di Sifon dan saya. Tinggal kita yang menentukan, kita mau bahagia dengan cara Tuhan atau bahagia dengan cara dunia, yaitu di dalam kelompok orang fasik, orang berdosa, ya, dan orang cemooh. Saudara, sahabat di Sifon yang menentukan. Tapi ketika sahabat di Sifon memegang Taurat Tuhan, maka ayat 3 itu menjadi bagian kehidupan sahabat di Sifon dan saya. Dan saya imani, saya mau lakukan ini. Kenapa? Sahabat-sahabat, untuk apa saya percaya Tuhan?
Untuk apa saya dengar firman Tuhan, renungkan siang dan malam, kalau saya tidak menjadi bagian di dalam kebahagiaan yang dari Tuhan? Sangat rugi, terbuang waktu, ya kan? Tapi ketika saudara dan saya, sahabat di Sifon, sudah mendengarkan firman di pagi hari ini, saya percaya bahkan sahabat di Sifon akan memegang kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut di ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, sekam itu ditiup angin dan akan pergi, tidak akan menjadi apa-apa, saudara. Inilah perbedaan kehidupan ketika kita memilih bahagia di dalam Tuhan dan bahagia di luar Tuhan. Ketika kita memilih bahagia seperti orang fasik, kehidupan kita, sahabat-sahabat di Sifon, pasti seperti sekam. Itu sudah pasti, karena ini firman Tuhan yang mengatakan. Kita harus punya hati yang benar-benar tekad. Kita harus punya iman yang kuat bahwa kita hanya merenungkan firman Tuhan, karena kita mau bahagia ketika merenungkan firman itu. Ayat 5 mengatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kelompok-kelompok kita ketika menjadi orang yang bahagia, yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, kita tidak akan mengalami seperti orang fasik dan orang berdosa. Ketika kita mendapat penghakiman dari Tuhan, kita akan tahan uji. Kenapa? Karena kita sudah memilih Taurat Tuhan. Kita memilih kebenaran firman Tuhan. Kita memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Kita memilih bahagia di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Dan kita memilih berkumpul di dalam kumpulan orang benar. Kita tidak mau lagi berkumpul di dalam kumpulan orang fasik, orang berdosa. Karena firman Tuhan bilang apa? Mereka tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sahabat di Sifon, saya percaya sahabat-sahabat yang mendengar sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita baca ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini kan? Yang menentukan perjalanan hidup saudara, sahabat di Sifon dan saya, adalah Tuhan. Mau itu orang fasik, mau itu orang benar, mau itu orang berdosa, kumpulan pencemooh, semua Tuhan yang tentukan. Kita yang pilih mau jalan orang benar, orang bahagia, orang fasik atau orang berdosa, pencemooh, itu kita yang pilih. Sahabat-sahabat di Sifon. Tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mengenal. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kita harus menjaga hidup kita ke depan. Siapa yang bisa menjaga hidup kita ke depan? Yaitu firman Tuhan, yaitu Taurat Tuhan. Ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, Dia yang akan menuntun langkah-langkah kita. Dia yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Dia yang membenarkan hidup kita. Makanya Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi kita, sehingga kita terus berpegang kepada Taurat-Nya, sehingga kita berjalan di dalam kebahagiaan, sehingga kita melangkah
di dalam kebenaran, mengiringi Tuhan. Ketika Tuhan pun menghadapkan kita dalam penghakiman, kita dilayakkan, kita berkenan di hadapannya. Sehingga perjalanan hidup sahabat-sahabat di Sifon dan saya tidak akan pernah sia-sia, karena kita dituntun oleh Taurat Tuhan. Taurat yang kita setiap saat, setiap waktu merenungkannya siang dan malam. Apakah saudara sahabat istighfar sudah melakukan itu? Kalau belum, ayo mulai saat ini kita lakukan. Ayo mulai saat ini, hari yang baru ini kita kerjakan. Supaya kita menjadi bagian orang yang benar, orang yang bahagia, ya, orang yang tidak akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan mengenal jalan-jalan kita. Ya, sahabat-sahabat di Sifon, saya mengucap syukur. Saya percaya firman Tuhan memberkati sahabat di Sifon dan saya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya mengajak semua sahabat-sahabat di Sifon, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi semua pemimpin yang ada, bagi kita semua sahabat di Sifon yang ada di atas tanah Papua, yang ada di kota. Berdoa bagi gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang membenarkan kami. Karena tidak ada satu manusia pun yang benar di dalam dunia ini. Tetapi oleh kebenaran firman-Mu, Bapa kami dibenarkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terpujilah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah terus kami merenungkan Taurat-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang yang benar dalam perjalanan hidup ini yang ditentukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tidak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua susunan kabinet pemerintahan, DPR, MPR, TNI, Polri, bahkan semua para medis yang bekerja dengan keadaan bangsa ini yang menghadapi wabah virus corona Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami berdoa dan berseru sepakat sehati, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Biarlah mereka meminta hikmat dari Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini, Tuhan, pemulihan boleh terjadi dari ujung timur Indonesia sampai barat, utara, selatan. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu Tuhan kami memohon.
Terima kasih Bapa untuk pemulihan atas bangsa ini. Terima kasih berkat-Mu atas pemimpin-pemimpin di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa ini, bahkan pemerintahan ini, menjadi pemerintahan yang terus takut akan Tuhan, yang melayani masyarakat dengan kasih dan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami. Bahkan kami berdoa memberkati semua gubernur-gubernur yang ada di 34 provinsi. Tuhan, kami memberkati semuanya. Juga Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, yang dalam perjalanan memimpin tanah Papua, Tuhan. Bahkan kami yang ada di atas tanah Papua. Tuhan memberkati hamba-Mu. Juga memberkati Bapak Clementina sebagai wagub dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Papua. Kami percaya ada hikmat Tuhan, pengertian, pengetahuan dari Tuhan untuk menolong semua masyarakat yang ada di atas tanah Papua. Biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Lukas NMB dan Bapak Clementina dan pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kedua hamba-Mu yang Kau pilih menjadi pemimpin di atas tanah Papua. Juga memberkati Bapak Wali Kota, Bapak Ben-Hur Tomimano, dan Wakil Wali Kota. Kami berdoa, Bapak Ruslan, Tuhan, biarlah pemulihan bagi kota Jayapura terjadi Tuhan, lewat hamba-hamba-Mu. Berkati semua pemerintahan mereka, adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Juga berkati para bupati-bupati yang ada di semua tanah Papua, bahkan Papua Barat. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan damai sejahtera bagi bangsa kami, bagi provinsi, bagi kota kami, kabupaten yang ada. Damai sejahtera dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk semua masyarakat yang ada di atas tanah Papua, dari pegunungan, lembah, pesisir, bahkan di desa-desa. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ada di atas tanah Papua. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang terus melayani Injil-Mu Bapa, menyampaikan Injil keselamatan-Mu kepada setiap manusia. Kami percaya Tuhan berkati. Biarlah gereja-gereja terus bersatu kembali, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan bukan kepada kebenaran gereja, sehingga gereja mendapatkan dan melakukan semuanya dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga banyak orang yang diberkati, banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati semua gereja-gereja-Mu Bapa. Juga kami berdoa memberkati radio DC4 FM 88,5. Tuhan memberkati radio ini, bahkan semua tim, kru yang bekerja. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu, pengatuhan-Mu Bapa bagi semuanya. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.